Halo saudara, salam Nusantara. Selama 30 menit kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Nanda Aprilia hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, Saudara. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya. Tersangka berinisial CA ditahan atas dugaan korupsi anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Pelan-pelan, Bos. Penahanan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya setelah pemeriksaan intensif. Modus tersangka yakni membuat laporan keuangan fiktif dan memotong anggaran pakan hewan koleksi KBS untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di Rutan Kejati Jatim guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Samdal buka jalan. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PDTS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau fiktif serta kepentingan pribadi saudara CA yang dilakukan dengan cara memerintahkan saksi staf keuangan di bidang Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan uang anggaran dan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran pada PDTS KBS agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQ PDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Sejumlah warga di Komplek Adi Tarina, Makassar memblokade jalan serta menyerang polisi yang tengah mengawal petugas BPN untuk mencocokkan objek sengketa. Ketegangan terjadi di Kompleks Adi Tarina, Makassar. Pasukan Brimob yang hendak mengamankan jalannya pencocokan objek lahan sengketa mendapatkan perlawanan dari warga. Warga berupaya memblokade jalan agar polisi dan tim BPN tak mampu menjangkau lahan yang sengketa. Warga yang menolak kedatangan tim BPN berupaya menyerang polisi dengan petasan, busur hingga molotov, sehingga membuat situasi semakin memanas. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan warga. Untuk menerobos blokade warga, polisi menggunakan mobil taktis, membuka akses masuk ke lokasi lahan sengketa, dan membuat warga mundur. Usai mampu menjangkau lokasi, polisi kemudian melakukan pengamanan ketat agar proses pemasangan tiang di objek lahan sengketa dapat dilakukan. Cuma ditarik sementara, diajak bicara, tapi nggak ada yang ditahan, nggak ada yang diamankan ke kantor, cuma di tempat aja supaya tidak memprovokasi warga. Karena provokasinya kan katanya rumahnya mau dirusak, ya, katanya mau dieksekusi, ini nggak ada semua itu. Kita cuma taruh tiang mengukur aja. Imbas dari penyerangan warga, beberapa polisi mengalami luka ringan. Sementara Kapolrestabes Makassar mengimbau warga yang keberatan jika memiliki surat sah kepemilikan lahan bisa melaporkannya ke BPN. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, Saudara, tim gabungan menemukan korban terakhir yang dinyatakan hilang akibat ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimpa puing-puing bangunan di lantai 2 rumah saat alat berat yang sejak kemarin diterjunkan terus melakukan penyisiran. Dengan ditemukannya korban ketiga, seluruh korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Selanjutnya adalah polisi akan fokus pada investigasi. Korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Dan saat ini
dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dan saat ini kami juga sudah bersama ada satu tambahan lagi dari teman-teman PGN ya untuk melakukan assessment atau melakukan investigasi bersama. Sementara itu, saudara, terlihat rekaman CCTV ini memperlihatkan saat ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Kompleks Polonia Medan, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Serpihan material rumah berserakan mulai dari kaca hingga asbes langit-langit rumah yang hancur. Suara ledakan terdengar hingga radius beberapa ratus meter. Tim gabungan hingga Selasa sore terus melakukan penyelidikan terkait dengan ledakan yang menewaskan 3 orang di Kompleks Grand Polonia. Hasil pemeriksaan awal, Lapfor Polda Sumut mengungkapkan jika sumber ledakan dipastikan berasal dari dalam rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan lewat gas detektor, bahkan ditemukan adanya konsentrasi yang bervariasi di dapur tempat kompor tanam. Di dapur kita temukan di sana ada kompor tanam dan juga pintu-pintu yang terbuka. Nah, hasil untuk pertama yang kita temukan di sana dengan gas detektor, kita menemukan ada konsentrasi bervariasi di dapur itu. Ada sekitar paling tidak 10% LOL-nya ya. Jadi itu dalam konsentrasi itu harusnya gas itu bisa terdetonasi. Dari Sumatera Utara kita bergeser ke Sulawesi Selatan, saudara. 2 korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 2 jasad perempuan ditemukan terpisah di perairan Pangkep dan Maluku Utara pada pencarian hari ke-7. Kini jenazah dibawa ke Kota Makassar untuk proses identifikasi. Sementara 16 korban lain masih dicari hingga kini. Penyebab kecelakaan diduga akibat mati mesin, saudara, setelah kapal dihantam gelombang tinggi. Kita berhasil menemukan 1 korban meninggal dunia di sekitar Pulau Pamulikang yang kemudian kita evakuasi ke kantor ke kapal SAR Kamajaya. Kita juga kembali menemukan korban lagi dalam keadaan meninggal dunia di sebelah timur perairan Pulau Sanana Besar. Kemudian kita evakuasi ke KM SAR Pacitan, kemudian oleh kapal KM SAR Pacitan digeser juga ke KM SAR Kamajaya. Untuk selanjutnya kita serahkan ke pihak Polda Sulawesi Selatan, tim DVL dari Polda Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Tindak kejahatan begal di wilayah Bandung, polisi bakal menambah personel berpatroli di jam-jam rawan aksi pembegalan. Pembahasannya usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Kembali lagi di Jurnal Nusantara, saudara. Aksi kejahatan jalanan atau begal tengah marak di Bandung, Jawa Barat. Masyarakat pun dilanda kegelisahan. Warga mengaku membatasi aktivitas mereka lantaran tak merasa aman.
Pekan lalu, dalam 1 pekan, polisi telah menangkap sejumlah pelaku pembegalan yang beraksi di sejumlah kawasan, seperti flyover Kopo, Jalan BKR, hingga Babakan Ciparai. Hal ini mempengaruhi aktivitas Eki, pengemudi ojek online, yang biasa beraktivitas di jalanan hingga malam, bahkan dini hari. Ia mengaku saat ini tak bisa leluasa untuk mengambil orderan, terutama pada malam hari. Aktivitas mencari nafkah yang ia biasa lakukan hingga waktu malam pun terasa tak tenang. Ia dan sejumlah kawan sesama pengemudi ojol mengaku menghindari sejumlah titik yang disinyalir rawan begal. Ia mengaku banyak jalan di Bandung yang kurang penerangan, sehingga saat malam hari menambah kekhawatiran saat melintas. Kerjanya malam terus ya, kalau ojol kan siang sampai malam tuh ya khawatir juga gitu loh. Kita juga kalau mengambil orderan yang sudah larut malam yang nggak pinggir-pinggir juga khawatir gitu. Ya begal. Iya. Kadang saya batalin aja, kadang ke daerah-daerah yang saya kira itu sepi, rawan, beresiko, ya saya nggak ambil gitu. Kegelisahan serupa pun dirasakan Devis. Meski tak banyak aktivitas keluar rumah di malam hari, Devi mengaku khawatir terus ada. Lantaran ia memiliki sejumlah saudara yang beraktivitas hingga malam hari. Perasaan tak tenang pun kian meliputi. Baru kemarin ini saya juga dapat info ya dari teman-teman, dari WA, dari apa, mengingatkan sih jangan pulang malam, ya bilang gitu ya. Kemarin ini ada begal di sini, di situ, katanya gitu ya. Jadi kita harus batasi ya, kalau nggak perlu-perlu banget ya akan keluar malam. Lalu untuk aparat lebih jadi concern juga ya buat itu. Harus benar-benar ditindak ya supaya kita juga sebagai warga aman. Warga berharap langkah serius bisa dilakukan pemerintah untuk jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menyikapi maraknya begal di wilayah Bandung, Polda Jawa Barat bakal memperbanyak personel yang berpatroli, terutama di jam-jam rawan dan terutama di hari libur yang berpotensi terjadinya aksi pembegalan. Upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya berarti pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan, akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Jadi di samping dini hari adalah jam libur. Nah, nanti Pak Kapolda dan Pak Wakapolda sudah mengumpulkan tadi Pak Kapolres juga yang berada di SPN untuk memberikan penekanan untuk bagaimana kita mensikapi ini ya. Terkait dengan aksi begal di Bandung, kami ulas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, apa kabar? Ya. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Nandang, kalau kita melihat akhir-akhir ini terjadi aksi pembegalan, katakanlah fenomena pembegalan marak sekali di kota Bandung akhir-akhir ini. Nah, kalau dari sudut pandang Prof melihat hal ini dari kacamata kriminologi, bagaimana Prof? Ya, ini satu fenomena yang sangat meresahkan masyarakat. Sebetulnya kan terjadinya pembegalan itu bukan baru seminggu 2 minggu ini. Jauh sebelumnya sudah dibahas dan dibicarakan, termasuk juga menjadi perhatian masyarakat Bandung ya khususnya Jawa Barat, bahwa kerawanan atau tingkat keamanan di Bandung itu ternyata tidak sedang baik-baik saja. Dari sejak akhir 2025 bahkan pertengahan 2025 banyak kejadian-kejadian yang menyangkut persoalan-persoalan tentang keamanan ini ya. Jambret itu kan sudah terjadi dulu, pernah dibahas juga dalam satu media ketika ada seorang mahasiswa di ITB di Jalan Ganesha itu juga dijambret dan terus berkembang. Nah memang seminggu 2 minggu ini menjadi tambah marak, entah memang karena informasi yang semakin kuat memberikan gambar atau menginformasikan terjadinya seperti itu, tapi juga ternyata nampaknya ada fenomena-fenomena lain terkait dengan perhatian nih. Kalau dulu ketika di jalan layang itu ada begal, nah, di sana tuh dipasang tuh oleh kepolisian tuh tenda untuk pengamanan. Nah, memang tidak ada sepi setelah itu, tetapi semakin menurunnya
kejadian semakin menurun juga nih perhatian dari tingkat keamanan, sehingga marak lagi dan sekarang ternyata sudah menjadi, nampaknya sudah masif kalau di Bandung, karena Bandung Selatan tadi daerah Kopo, daerah di timur ya Antapani, daerah utara daerah Dago, jangan-jangan juga di daerah selatan sekali nih Rancamannya dan lain-lain ya, Dayakolot dan lain, ini sekarang sudah merata nih tingkat kejahatan di Bandung. Jadi ini juga persoalan yang harus menjadi betul-betul menjadi perhatian yang sangat serius, terutama dari keamanan, yaitu penegak hukum. Jadi ini penyakit yang sangat semakin akut nih, begitu. Penyakit yang semakin banyak begitu ya? Betul. Oke, berarti kalau dari sudut pandang Prof sendiri, melihat dari faktor yang paling dominan di sini, seseorang bisa nekat nih melakukan aksi begal. Ini karena kenapa? Karena memang faktor ekonomi kah? Atau memang faktor lingkungan? Atau efeknya yang kurang jerah? Banyak persoalan sebetulnya. Kalau dilihat dari aspek kriminologi, sebetulnya tidak ada satu faktor, bahwa satu kejahatan itu bukan hanya didorong oleh satu faktor saja, tapi multifaktor. Ya, ada beberapa faktor, tapi juga memang dari sekian banyak faktor itu ada faktor yang dominan. Nampaknya kalau bicara ansih tentang begal, jamret dan lain-lain, selain juga faktor ekonomi, juga karena memang tingkat keamanan dan tingkat pengamanan lingkungan juga salah satu faktor yang sangat dominan juga. Kalau bahasa lagi masyarakatnya, ini kesempatan bagi mereka untuk melakukan suatu tindakan keinginannya tadi. Di satu pihak dia sudah punya motivasi atau punya keinginan untuk memperoleh sesuatu, dan jamret itu umumnya dan pasti didorong oleh keinginan untuk mengambil barang orang lain. Jadi faktornya lebih ke banyak faktor ekonomi sebetulnya. Nah, ditambah dengan kondisi kesempatan kerawanan sosial di mana ruang atau wilayah atau tempat-tempat tertentu, bahkan mungkin tadi kalau saya bilang di hampir setiap tempat di daerah Bandung ini terjadi kejahatan, maka nampaknya hampir setiap tempat sekarang rawan kejahatan dan minim dari aspek keamanan. Nah, oleh karena itu inilah ada hal yang lain juga yang mendorong maraknya begal di Bandung khususnya, karena juga terkait dengan persoalan-persoalan meningkatnya tingkat kenakalan ya. Nah, karena kalau saya lihat dari beberapa kasus saya amati, ternyata pelakunya pada umumnya adalah mereka-mereka generasi-generasi yang 30 tahunan ke bawah, bahkan banyak juga yang anak-anak di bawah umur. Jadi ini persoalan-persoalan yang persoalan yang kompleks. Di satu pihak memang ini umumnya faktor ekonomi, karena mungkin gaya hidup, karena kebutuhan hidup dan lain-lain. Apalagi kalau dilihat dari aspek kurangnya para ahli ketenagakerjaan, kurangnya kesempatan kerja dan lain-lain, sementara mungkin kebutuhan hidup minimum paling tidak ya, bukan kebutuhan yang lain, kebutuhan hidup minimum juga semakin tinggi, semakin meningkat. Itu juga persoalan-persoalan yang mendorong. Hal lain yang bisa mendorong juga tingkat kejahatan atau kerawanan ini adalah karena sekarang dipertontonkan, para pejabat sendiri juga memberikan contoh melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa malah kan gitu kan ya. Dan nampaknya juga dari segi aspek penegakan hukum kurang atau tidak begitu tersentuh, sehingga kalangan-kalangan tertentu di masyarakat, apalagi mereka-mereka yang generasi-generasi muda, bahwa kejahatan yang besar pun ternyata juga penegakan hukumnya, penanganannya seperti itu, gitu kan ya, sehingga menganggap sesuatu persoalan yang seperti ini nampaknya juga tidak akan tegas melakukan tindakan-tindakan. Jadi persoalan-persoalan itu sangat kompleks, tapi mungkin kalau dilihat dari aspek tadi penjamretan dan perampasan barang atau pembegalan dan lain-lain, dominannya memang ekonomi, ditunjang dengan persoalan-persoalan lain yang membuat menjadi suatu klimaks gitu kan ya, terjadilah suatu tindakan-tindakan tadi kejahatan yang terjadi di setiap daerah di Kota Bandung khususnya, atau kota dan kabupaten Bandung ya gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan melihat dari apa yang dilakukan oleh Polda Jabar akhir-akhir ini adalah menambah jam malam. Kalau menurut sudut pandang Anda, apakah ini efektif, Prof? Ya, salah satu sih bisa saja, salah satu upaya untuk mengantisipasi gitu kan ya, dengan jam malam menambah personil dan lain-lain. Tapi kan sebetulnya tadi sudah setahun 2 tahun yang lalu juga tadi terjadi kerawanan di Kota Bandung di Jawa Barat.
bisa dimappingkan sebetulnya apa yang harus dilakukan dalam arti apa upaya-upaya preventif dan upaya-upaya represif yang harus dilakukan ketika ada keinginan untuk memberikan proteksi atau perlindungan keamanan kepada masyarakat. Ya, salah satu tadi misalkan kalau dulu kan sempat juga dibahas terkait dengan patroli malam ya. Patroli malam. Ya kan patroli itu kan lebih menakut-nakuti ya, lebih menakut-nakuti apalagi kalau show of force dengan abring-abringan pawai-pawai kendaraan seperti itu. Ya biasanya kan begini pandangan masyarakat, penjahat itu jauh lebih pinter, jauh lebih lihai dan penjahat itu kan tidak bisa dilihat, apalagi melihat abring-abringan atau banyaknya konvoy atau patroli polisi misalnya gitu kan ya, maka dia akan mencari tempat lain. Nah gitu ya, ketika ada patroli di suatu tempat tertentu, daerah tertentu, maka dia akan lari ke tempat lain, mencari tempat lain. Tapi itu tidak apa-apa. Pertama personil perlu memang mungkin dikerahkan, karena di Jawa Barat itu kan polsek sampai ke tingkat polsek itu ada. Kalau memang dibuat sistem sedemikian rupa, koneksi keamanan dari mulai Polda provinsi sampai ke polsek-polsek di daerah, gitu kan ya. Kalau betul-betul itu mau didesain sedemikian rupa, mampu sebetulnya bisa melakukan suatu pengamanan begitu. Oke, berarti kalau misalkan tadi Prof Nandang menyebut bahwa memang sekarang pelaku kejahatan banyak yang lihai, kita harapkan bahwa aparat penegak hukum lebih lihai lagi begitu ya Prof. Terima kasih sudah berbagi insight ya. Bersama dengan kami di Jurnal Nusantara, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas. Baik, terima kasih. Saudara tetaplah bersama kami karena Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda. YouTube Kompas TV. Pemerintah Kota Pontianak kembali menyosialisasikan surat edaran tentang larangan penggunaan gas bersubsidi bagi pelaku usaha. Tabung gas 3 kg bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Pemerintah Kota Pontianak melarang pelaku usaha terutama pengusaha batik, laundry, peternakan, pertanian, las, tembakau, hotel, restoran hingga rumah makan untuk menggunakan gas subsidi 3 kg. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota nomor 25 tahun 2026 tentang larangan penggunaan LPG bersubsidi. Larangan juga termasuk untuk masyarakat golongan menengah, penyelenggara negara hingga aparatur sipil negara atau ASN. Mudah-mudahan agenda subsidi ini bisa para pangkalan, para agen, beserta para usaha yang nantinya akan diinfokan, ini bisa saling punya kesadaran bahwa penggunaan gas ini ada yang lebih berhak atau ditujukan kepada yang tepat sasaran. Agar tepat sasaran, agen dan pangkalan gas LPG ditekankan mendistribusikan gas subsidi sesuai peruntukan dan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan ketat juga perlu dilakukan baik oleh Pertamina, camat, hingga lurah untuk mengantisipasi penyimpangan. Jadi kalau alangkah baiknya Pertamina, pemerintah sosialisasi ke masyarakat bahwa ini ada datanya, ini ada kuotanya, ini ada itunya supaya tidak simpang siur. Kayak kami pangkalan itu lebih banyak disalahkan. Kenapa tidak distribusi? Kenapa tidak diterapkan ini? Kami sedangkan kayak pangkalan kan cuma butuh data. Dan Pertamina harus stok kuota yang kami dapat harus ada datanya. Tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ditegaskan hanya untuk masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Sementara bagi para pelaku usaha diarahkan menggunakan gas non-subsidi minimal seberat 5,5 kg. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air di Jurnal Nusantara kami akhiri. Saya Nanda Aprilia pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
60 menit.